Nyun sewu Pak, sudah jadi nasi Allah dalam Al-Quran. Menungso iki mayoritas duraka nang Allah, mayoritas sami'na wa asoina, tapi minoritas sami'na wa atona. Mayoritas manusia itu mendengarkan bisikan nafsunya, minoritas manusia hatinya mendengarkan bisikan Allahnya, yaitu urip di dalam dirinya. Bapak Ibu, Gusti Allah ngijini iblis. Ya iblis, kata pateni kalau gak dino kia jenengan kalih kula selama jenengan iki ning donya, nafsu itu selalu uber-uber sampean. Nafsu iku akan pisah dateng jenengan manakala jenengan iki sudah masuk ke alam akhirat. Wal yaumal akhirah, Al-Ahzab 21. Ketika hati manusia ada keinginan untuk bertemu Allah, syarate wis ana, torikoi dalane yaiku ibadah murni dan tidak murni dia jalani untuk bertemu aku, maka wal yaumal akhirah jenengan iki secara ruhaniyah sadar kalau kita makhluk itu tidak wujud. Apa yang muncul dan timbul pada diri kita masing-masing itu sumber tidak dari makhluk, karena makhluknya nggak wujud, sumbernya dari yang wujud, yaitu hidup dalam diri jenengan. Inilah jenengan disebut telah dibuka pintu akhirat. Berarti jenengan iki tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Blitar, Kecamatan Udanawu, Desa Mangunan, Sahudul Bait, Bapak Suparman, Haji Suparman sekeluarga, jamaah yang hadir di majelis ataupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah. Di samping anugerah kesehatan jasmani dan rohani, juga anugerah yang tidak bisa diukur dengan nilai dunia, yaitu nikmatul imdad terkait ar-Rahim. Dikumpulkan kita di dalam majelis taklim ini dalam rangka ngaji bareng tentang khusus pendidikan hati atau ruhaniyah untuk menghadap, mendekat
sekaligus bertemu Allah Subhanahu Ta'ala. Ini anugerah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Isi dunia harganya berapa tak akan pernah bisa untuk menandingi anugerah nikmatul imdad dari Allah berupa ditakdirkan hati jenengan ini bisa menerima ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus di jalur ilmu tasawuf. Nek cara mbah kula biyen Pak mastani ilmu sejati, ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu yang untuk mengesahkan Allah, ilmu yang untuk modal supaya kita lepas dari kegelapan hati pada Allah, supaya bisa padang dalani lan ketemu Gusti. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Anugerah niki sangka Allah. Dari sisi mana kok enggak bisa diukur dengan nilai dunia? Dari sisi kekekalan. Dunya sugiya mewao apapun kita, tatkala hati ruhaniyah masih gelap pada Allah, tak akan ada guna manfaatnya, pasti kita tinggal. Istri, suami, anak, kekayaan sandang, kekayaan pangan, kekayaan papan, semua kita tinggalkan. Walaupun itu lamanya kita campur dengannya 200 tahun, toh yo ada waktunya kita tinggal. Tapi kalau anugerah yang satunya ini, pendidikan hati untuk mengesahkan Allah, khalidina fiha abadan, selawas lawase, di dunia juga jenengan bisa rasakan. Lebih-lebih setelah kita sudah meninggalkan dunia, kita disitulah masuk alam kekekalan, dan hanya mereka yang diberikan syafaat oleh Allah, merekalah yang fattabi'uni, kata Allah, sing gatekno seruaku, kata Allah, sing ngikuti pituturku. Tapi sing mengikuti pituture nafsune, ya sudah, walladzina kafaru auliya uhumut tauhid yukhrijunahum minan nur ilad dzulumat. Akhir pati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Al-Baqarah 257. Tergantung kita milih yang mana. Bon. Sehingga dulur-dulur atau ya apa, kepireng mendengar ada pengajian tentang dinul haq. Siapapun yang Allah izinkan mesti sampai kemrengseng mencari ning dia iki, ning dia di mana ya. Umpama Pak kula mboten pasang status, kira-kira jenengan das pundi? Tak jajali gak pasang status das pundi? Bingung ya? Okay. Tapi ingat,
manungsa iku atine ana macem loro. Berkenaan dengan materi pada malam hari ini, buka surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 7 yang dibaca Qori tadi. Oh, nemu judul rek aku. Nemu judul. Surat Ibrahim ayat 7, inilah pembahasan kita, judulnya sejatine syukur iku piye, yang bagaimana. Atine menungso iku Pak gur ana macem loro, padang lan gelap. Sing padang tandane yaiku ati sing ana keinginan ketemu Gusti Allah. Otomatis kebutaan meripat mata hati harus diobati kalau buta. Itulah di dalam kitab Hikam disebut min qalbin zahidin, hati yang selalu sadar segala apapun di dunia ini yang wujud itu cuma Allah, yang berkehendak cuma Allah, yang berperan cuma Allah. Ini juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh laqad kana yepti teman-teman tinemu fi Rasulillahi ing dalem utusane Allah. Apa sing tinemu? Uswatun hasanah. Uswah iku contoh, hasanah kang bagus. Lah malam hari ini bukan uswah, apa? Mau idotul hasanah, pitutur kang bagus ing mungguh manah hati. Nanti dipraktek nih. Yang bagaimanakah percontohan bagus pada diri Kanjeng Nabi? Limang kana yarjullaha, hati Anda orang liman terhadap orang kana kang tinemu sopoman kang ono sopoman iku yarju kekarepan Allah untuk bertemu Allah. Teladane Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, yang wajib kita contoh adalah hati harus ada keinginan bertemu Allah. Ono syarate, ka ujuk-ujuk karep ka ono syarate, ora iso. Sampeyan mriki iso tutuk kene ya sepeda, iku syarat syariat. Ilmu berarti inilah yang gue maksud dinut tauhid, ilmu iki syariat. Jadi ilmu yang membahas tentang tasawuf, tentang tauhid, ini syariat. Nuri ilmu itu adalah faham, walaupun basa Jawa, sing penting paham. Gak harus nganyi basa Quran, basa Arab. Ansitu wasma'u, ya gak harus. Lah sampean mawon diomongi bahasa Arab kowah, percuma. Basa Jawa mawon, bahasa Indonesia aja. Sebab Gusti Allah iku ya gak majibno jenengan kedah iso maca basa Arab. Urusan untuk keinginan mendekat pada Allah itu
gak butuh sampean isok kudu maca Quran. Ndak. Sing penting basane iku paham. Iki ilmu, paham. Minangka sudah syariat. Torikoe dalane terserah. Wasilah endi? Wa ilaihil wasilah. Al-Maidah 35. Wajib sampean iki mlebu nang dalan. Wasilah iku jalan. Mana jalan jenengan? Dua. Ibadah murni dan tidak murni. Yang murni sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlilan. Wis apa sing ketok apik-apik mungguh menungso. Iki murni. Temui Allah di situ. Yang tidak murni kerja, makan, minum, beol, macam-macam. Jagongan, iki tidak murni. Temui Allah di situ. Artinya Rasulullah sampun memberikan teladan supaya di hati jenengan ada keinginan untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Kalau nggak ada keinginan, Pak, bertemu Allah. Nyun sewu, dulur kula sing wonten Blitar. Nyun sewu nggih. Salat jenengan sampai ngetek silit. Ora iso ketemu Allah. Tahu ngetek silit? Ketek niku lah bokonge kan kapalan. Nyun sewu, sirah sampean bathuk jenengan sampai ngapal. Mboten saged, Pak. Kepanggih Gusti Allah, mboten saged. Dalam arti salat sampean iki khusyuk hanya bertemu Allah, mboten saged. Sampeyan takon, sinten wong sing alim ilmu dohire sugih, ilmu dohire macam-macam. Sampeyan tangklet. Mesti jawab, iya ora iso. Padahal di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jelas nggih? Jelas. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin ketika sholatnya bisa bertemu Allah. Mukmin lagi. Berarti lewat ayat ini siapapun panjenengan bisa. Cuman eneng sarate. Jenengan nanti akan bisa syukur hanya pada Allah sejatine ono sarate. Sebab lewat syukur bisa jenengan jadikan sebagai wasilah dalam bertemu Allah. Niki isine atine menungso wonten sing ngeten. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Hijr ayat 40, Pak. Nafsu iku ya mulai Nabiullah Adam sampai keturunane Nabi Adam kita pasti dijerumuskan iblis. Bahasa sederhana kita nafsu. Pasti siapapun kita. Sebab iblis oleh jerumusake Nabiullah Adam dan anak putu Adam, sebelum bertindak iblis iku matur nang Allah. Ya Rabb, duh Gusti, berhubung saya jenengan jadikan jenengan nas sebagai makhluk yang belunat, makhluk yang duroko, saya minta 2 rekom izin. Apa please? Tolong kula pun dipateni jangan dimatikan sampai hari kiamat. Diizini Allah. Jadi jangan dikira
iblis iku nafsu iku mlebu nang ati ketika kita maksiat saja. Ndak. Jenengan sholat ya dileboni, jenengan zakat lo dileboni. Pundi buktine? Iblis ngomong ini, son raimu sholat sing temen, zakat sing temen, poso sing temen, ning kono lho ganjaran. Surga son siap. Akhirnya sholatku, posoku, zakatku, hajiku krono supaya dioleh mendapatkan pahala dan masuk surga. Tidak bisa Pak kita menempatkan hati itu lillahi ta'ala, nggak iso. Kalau kita estu menolak ajaran Rasulullah di jalur ilmu sejati, di jalur ilmu tauhid, nggak bisa. Di jalur ilmu khusus didik manah hati, boten saged. Lah aku yakin, kula yakin jenengan ingkang rawuh teng mriki, kalau tidak dari hidayah dan anugerah Allah, nggak mungkin jenengan ada kerentek untuk kesini. Sekalipun itu bahasa syariate jenengan iki tahu status. Nggak mungkin jenengan yang di rumah yang tidak bisa rawuh ke majelis dikarenakan nyun sewu keadaan, apakah keadaan sakit, keadaan jenengan iki ada yang harus dijaga di rumah atau keadaan jauh, jenengan iku buka-buka langsung ikut live streaming. Gak mungkin nek ati gak dapat anugerah terus jenengan greget ati mengikuti pengajian ini. Nyun sewu Pak, sudah jadi nasi Allah dalam Al-Quran. Menungso iki mayoritas duraka nang Allah, mayoritas sami'na wa asoina, tapi minoritas sami'na wa atokna. Mayoritas manusia itu mendengarkan bisikan nafsunya, minoritas manusia hatinya mendengarkan bisikan Allahnya, yaitu urip di dalam dirinya. Bapak Ibu, Gusti Allah ngijini iblis. Ya iblis, kata pateni kalau gak dino kia jenengan kalih kula selama jenengan iki ning donya, nafsu itu selalu uber-uber sampean. Nafsu iku akan pisah dateng jenengan manakala jenengan iki sudah masuk ke alam akhirat. Wal yaumal akhirah. Al-Ahzab 21. Ketika hati manusia ada keinginan untuk bertemu Allah, syarate wis ana, torikoi dalane yaiku ibadah murni dan tidak murni dia jalani untuk bertemu aku, maka wal yaumal akhirah jenengan iki secara ruhaniyah sadar kalau kita makhluk itu tidak wujud. Apa yang muncul dan timbul pada diri kita masing-masing itu sumber tidak dari makhluk, karena makhluknya nggak wujud, sumbernya dari yang wujud, yaitu hidup dalam diri jenengan. Inilah jenengan disebut telah dibuka pintu akhirat. Berarti jenengan iki tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat di dunia ini. Nafsu sudah gak bisa. Yang kedua, izinkanlah ya Allah saya untuk menjerumuskan iblis, menjerumuskan Nabi Adam sampai anak putunya, kecuali, nah ini ada yang tidak bisa. Illa ibadaka,
kejaba hambamu ya Allah. Minhum iku setengah saking ibad hambamu ya Allah mana? Yaiku al-mukhlasin, hamba yang selalu ikhlas. Itulah hamba yang dipilih oleh Allah. Inilah golongan minoritas. Titik banget. Dia sebelum meninggal secara syar'i, dia sudah kembali kepada Allah, masuk di alam akhirat di dunia ini. Inilah yang dimaksud Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wis, anakmu kok nduk nek lahiran lanang jenengno mukhlasin. Niki sing lagi hamil ya. Sing ning jaba ya ngono. Bahlah jenenge mukhlasin ceke wakeh ceke banyak. Urusan jenengan tambahi ning ngarep Muhammad. Nek wedok apa Siti lah. Nek muannase apa nek wedok ya tetep. Nek lanang mudakari mukhlasin. Ya wis gampang. Engko nek gak ngerti takok guru nahwu muannase mukhlasin iku napa ngoten sampean takok ojo takok aku iku takok nek babakan ngelmu jeroan lah niku nggone kiai-kiai ilmu syariah. Yes. Bapak Ibu hadirin lah sing durung meteng ya sendang ditengi bojone. Lah ya piye ta? Lestu jenengan kali kula waktu nikah dulu ada yang belum menerima tentang ilmu tauhid ini, Pak. Mumpung sampean wis ngerti, waktu sampean hajat, trapno dzikir akses untuk masuk di alam akhirat. Sak temene paling abot ketemu Allah iku Pak ketika saat torikoi berupa syahwatul farji, ada hajat suami dan tapi bukan berarti nggak iso. Paling tidak sebelum jenengan hajat pun lepaskanlah apa yang nanti terjadi itu dari keakuan kita. Setelah itu tetapkanlah semua yang terjadi di situ karena Allah. Iki lho sing dimaksud dungane wong orang hajat suami nang istri, ya Allah jauhkan aku dari iblis yang mengikuti. Karepe ana ngono. Jenengan mumpung pun paham, umpama wis duwe anak 5 tambah ono meneh. Kula niki pun 12 Gus tambah ono. Nggih, mumpung jenengan inilah Pak. Janin yang sampai tanam nanti wanafahtu. Beda ambek sing biyen iku sampai niku dasare karena syahwat. Sekarang karena Allah beda. Lah Gus ora iso ngadeg nek pas ngono ae. Iku resiko. Nanti suwe-suwe lah iso. Niki lah pun padha ndek bojone to. Ana sing dereng ndek bojo. Oh mboten nggih. Dadi los cara ngomong los. Pun Bapak Ibu. Setelah hamba itu betul-betul sudah masuk di dalam alam akhirat, maka disinilah tanda-tanda yang disebut jenengan iki sudah makrifat pada Allah, sampai sudah ihsan imani. Ihsan itu adalah makrifatullah. Urusan di situ 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit di alam akhirat tadi, 1 jam, 2 jam itu urusan Allah. Sing jelas
dikatakan sudah sampai ke akhirat, alam keakhatan Allah, bukan berarti nama roh itu masih muncul bisa melihat Allah, enggak. Di sini sudah tidak ada dua pelaku, pelakunya satu. Dikatakan ma'rifat itu adalah yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Inilah namanya tunggal, Pak. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya sudah meninggalkan selain Allah, maka imannya akan ihsan. Ini Bapak Ibu, itu golongan atine wong pertama, mingkol bin zahidin, hati selalu bertemu Allah. Yang kedua, ada hati golongan manusia sukanya senangnya ketemu syahwatud dunia. Di dalam syahwatud dunia ada garwo, istri, anak, suami, harta benda, sandang pangan papan. Ada seseorang yang hatinya bergantung terhadap ini, Pak. Berkasih mesra terhadap ini, bercinta terhadap ini, akhirnya setiap aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, hati sampean gak bakal bisa ketemu Allah. Lah wong ning dasarane ati ora enek kepinginan kok. Mereka ini berkeyakinan ketemu Allah itu kalau sudah mati cara syariat nih gini. Hendak, Pak. Mengapa kita menunggu kematian secara syariat? Kebojo sampean kok nek ana gunung. Sampean saiki ning dunya, sampean sadurunge sebelum kematian ini, manakala hati panjenengan sudah sering bertemu Allah, secara otomatis udkhuluha bisalamin aminin, alam sing sampean leboni ku alam papadang, bukan alam kegelapan pepadang. Ini cara wong Jawa ngarani husnul khotimah. Sebab sampean waktu ning dunya mripate roh iki mboten wuto, sudah nggak ada penghalang melek. Kan Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra, barang siapa saat di dunia masih buta pada wujud Allah, maka di akhirat pun juga buta. Sedangkan yang menutupi antara ruh dengan Allah meripat ini yaitu syahwatud dunia. Makanya jangan heran kalau kita itu hati itu suka selalu semuanya mewah. Wong lanang itu gak cukup rapi situ. Sumpah itu. Semuanya hadir, telek ayo ngomong nek gak kepingin tak jodosi. Dalam hati kita pasti kepingin, cuman berhubung. Yang saya begini, ratego Pak, delok garwo saking sayangi, punya putra yo penak-penak lan sak piturut asline ono kepinginan. Bu, andane sampean asline berhubung berbagai ada sebab akhirnya rasido sampai mati cukup siji. Jari Gusti Allah situ ae kuwi gak ngentekno. Lah ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahim. Terus solusinya bagaimana?
Jikalau syahwatu dunya iku sebagai sebab alasan ruhku iki ketutupan meripati sehingga wujudi Allah gak nyoto, solusinya bagaimana? Sederhana, sederhana sekali, tak ringkes mawon. Jawabannya itu ada di surat Ali Imran 31. Cintamu, cinta hatimu terhadap syahwat dunia itu lepasan. Walaupun secara jasmaniah kita tiap saat dan waktu campur gembul dengan syahwat dunia, karena tuntutan dunia ini wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kau tinggalkan bagiamu di dunia jasmani. Pak, tetap nyambut gawe sing duwe pabrik siji ojo mandek terusno ben luru, usahane jenengan setengah terusno ben tambah omset tambah muka. Iku cuman jasmani, tapi ruhaniyahmu tetap temuilah Allah di situ. Inilah sistem ikan yang hidup di lautan. Setiap detik jasadnya campur dengan air asin. Tapi mengapa dia ketika kita ambil dari laut tidak terasa asin? Jasad sampeyan Pak, bendino ben waktu ben detik iki gembulan ambek makhluk untuk gembulan ambek syahwatut dunia, enggak apa-apa. Tapi ruhaniyahmu gembula ambek urip, gembula ambek wujudnya Allah, yang wujudnya Allah itu selalu melayani kita, baik di dalam melihat, mendengar, berucap, bernafas, bergerak. Itu semata-mata karena dilayani oleh Allah. Gambarannya Allah melayani ini. Nanti jenengan duduk di kursi, bawalah gelas. Nanti jatuh betul. Ikut tetondo nek Gusti Allah gak ngelayani jenengan. Mesti jenengan gak iso apa-apa. Mboten saged napa-napa. Nek Gusti Allah wis mboten melayani jenengan, jenengan kalih kula ra iso apa. Lah wujude Gusti Allah yaiku urip kang sejati di dalam dan di luar diri Anda. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Di situ. Artinya sampai nek mau melepaskan, ada keinginan melepaskan cinta pada syahwatut dunia, maka disitulah nanti cinta Anda hati pada Allah, Allah terima. Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Apa sing tak teladan? Jikalau kau betul-betul ngikuti apa yang kuteladankan, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih. Jadi Gusti Allah niku juga maha pencemburu, Pak. Gak gelem Gusti Allah jenengan duakan. Masih ibu yang ngono. Lambatan purut tak, Bu? Nggih. Ibu asline atine mboten pingin diwayuh. Hai sampean takoki. Mboten purun. Allah itu gak ingin jenengan hati bercinta pada syahwat dunia. Asli ini. Berhubung dielingno terus jenengan sadar, akhirnya ditinggalno. Cintane hati pada syahwat dunia ganti hanya bercinta pada iki gak mudah, wonten prosesi, wonten sejarah. Ingat Nabi Adam ketika saat di surga
Allah sudah mewanti-wanti, sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan, wala taqraba hadhihi syajarah, Adam jangan pernah kau dekati pohon itu, sebab pohon itu berbuah khuldi, jikalau kau memakannya kau pasti tak usir. Iku lho wis dikandani Nabi Adam, tingkatane nabi, kena bisikane iblis tersesat enggak? Akhirnya sesuai janji Allah diusirlah Nabi Adam ning dunya. Terus ditakok Adam, enakan ning dunya nyonyor Gusti? Nggih. Mangan sak mangan boten kados ning surga dulu. Makan sak makan tidak sama di surga. Di surga kula hanya krentek karep teko. Sembarang teko. Ning dunya leren nandur. Nggih, leren kerja sorok sampak bengkong Gusti geger kula. Jadi Gusti Allah nyoh tak pijeti. Dadi Nabi Adam juga dipijeti. Artinya didhawuhi. Kuwi pingin bali menyang negeri asalmu. Inggih pangestu. Ana syarate. Napa Gusti? Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Aku iso nyepuro kesalamu mangan buah khuldi dan balekno awakmu ning akhirat ning surga ana syarate. Napa? Kuwi kudu gelem nrimo fatwaku. Fatalaqa mungko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi saking pangerane Adam, nrimo apa? Kalimatin piro-piro dawuh. Ayatnya guru. Kalimat ini Pak, jenengan akan mengerti isinya sampean buka Al-Qur'anul Qadim dalam hati Anda di Lauhil Mahfud. Ternyata ilmu amal istiqomah. Itulah takwa. Ilmu yaitu wahyu yang Allah berikan untuk mendidik ruhaniah jenengan yang terkenal dengan dinut tauhid, supaya kenal nafsuni lalu kenal pangerane, supaya lepas jadi budake nafsu biar jadi budake Gusti, supaya meripat hati yang asalnya buta menuju tidak buta, supaya sing roh iki mang dicancang oleh nafsu ning cagak biar lepas bisa sampai pada tujuan. Ibarat meripat mata yang asalnya buta supaya tidak buta. Wis iki trimon kalimat sendika dawuh basa diterima paham. Nomor loro lakonono, dilakoni Pak. Itulah yang sering lo sebut kholwat. Apa definisi kholwat? Hati ninggal no sak liyane Allah, lalu hati mendekat bertemu Allah. Umpama tadi kula niki ngelak, umpama terus tekan niki kalau unjuk iman kula tadi ilangi haus sebab makhluk rupa banyune tekan niki harus kula tinggalno. Terus iman yang mana yang bisa menghilangkan rasa haus? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci, yang memperjalankan hambanya, yang memberikan syafaat terhadap hambanya air tadi, sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Jadi manah kula hati saya wajib hukume beriman, bersyukur pada sejatine Allah yaiku urip. Niki
Umpama ngomong syukur, alhamdulillah utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi kagungane Allah, diwaca ning lesan, trape ning ati, kudu sambung roh iki ati iki menyang sejatine urip, aksesi lewat dzikir atau lewat rasa. Lo tulis nggih, roh iki akan bisa klik sambung nang Allah, atau urip hanya dengan rasa. Rasa itu apa? Kesadaran hati jenengan yang menghilangkan haus itu bukan air, tapi wujudnya Allah sing ngeliputi air. Innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben makhluk semuanya itu mukhitun meliputi. Surat apa? Tolek ana dhewe sing jelas iku Quran. Jadi hati kita harus beriman terhadap gesang, carane nyambungno sampai kudu sadar ning ati. Niki nek cara nyun sewu dulur kula sing ana ilmu sejati, nyun sewu, ini namanya tafakur. Hati sadar bahwasanya semua itu hanya karena urip, bukan karena makhluk. Makhluk itu sudah ditinggalkan, ditiadakan. Nah, inilah caranya untuk menyambungkan jenengan kali kula ruhaniyah ini datang Gusti Allah. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, fa'budu hadza siratum mustaqim. Inilah nyembah yang sebenarnya. Inilah yang disebut menyembah, nyembah yang sebenarnya, ngabdi yang sak temen-temen ngabdi. Urusan secara jasmani ada di ibadah murni atau tidak murni terserah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, jangan kau hanya di ibadah enggak murni, lakukanlah juga di ibadah murni. Oleh sebab itu, inilah jalan wasilun yang harus kau lewati. Ibarate cara wong salat, ojo sampak kau salat manakala kau tidak bertemu Allah. Artinya, jadikanlah salat itu sebagai thariqahmu, sebagai wasilahmu, jalanmu untuk bertemu Allah. Otomatis yang diizini Allah hanyalah mereka yang berakses, punya akses untuk ketemu Allah. Apa aksesnya? Itulah dzikir sirul asrar, baru sakit sambung. Bapak Ibu, kita yang sudah ada di situ bisa merasakan bagaimana bahagianya, tenangnya hati dibanding dengan sebelum kita itu dikasih Allah anugerah ini. Ketika saat menghadapi urusan dunia, hati jenengan sebelum mengerti dalan sing cokcer ketemu Allah seperti ini, mesti sampai kali kula tetap siang malam gelisah. Jangankan yang kita waktu kita miskin gak gelisah, yang sogeh mau cek gelisah. Bentuk isik kurang. Sehingga Allah dalam surah Ar-Rahman mengatakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan.
kok kuwi ora gelem syukur-syukur nang aku. Dulu kamu lahir tidak bawa apa-apa, muda blejet. Wonten ada daerah Blitar iki begitu lahir sualan, dek sualan. Wonten sing sualan pas lahir beto sual, beto peda motor, beto mboten enten nggih. Oke, kamu tak proses asalnya enggak iso melek, asalnya enggak bisa miring, bisa miring, enggak bisa mengkurep, duduk, berdiri, berjalan, kamu ku proses untuk bisa situ. Bahkan sampai kamu akil balik, ketika akil balik kamu itu lari dariku, lari dariku. Aku kau tinggalkan, padahal sejak kecil yang melayani kamu nggak bisa ini, aku proses. Sekarang kau sudah akil balik, dewasa, kok yo tinggalkan aku. Buktinya apa? Jenengan kali kula iku ning ati merasa bisa ini, bisa itu, ya, punya ini, punya itu. Itulah kita. Inilah sejatine wujudin nafsu ya niki. Selalu membisikkan dalam hati kita untuk ada rasa pengakuan diri kita yang ngaji, sing ngomong, sing krungu, sing nyawang, yang bergerak. Nafsu itu doktrin di situ, Pak. Akhirnya sejati ini kita nggak pernah syukur asli nih, walaupun secara syariat tiap hari alhamdulillah, alhamdulillah, iku cocot. Ngerti cocotnya? Iku lisannya saja nggak bisa tembus nih hati datang Allah, nggak bisa. Hanya mereka yang punya akses lah ketika lisan mengucapkan alhamdulillah, hati ini gandeng nang Allah. Imannya hanya pada hidup yang selalu melayani kita. Wa inta adana wadhkur, ingatlah ketika saat Allah mengizini anugerah yang diberikan Allah terkait jasmani, contohnya mantune hamil, contohnya jenengan kali kula ketemu jodoh, itu Allah izinkan, diizini. Contohnya jenengan bisa dahar, bisa makan, bisa ngunjuk, bisa minum. Contohnya jenengan bisa melihat, mendengar, berucap. Miturut surat Ibrahim ayat 7, surat Ibrahim surat yang ke-14. Dawuh la in syakartum, yen lamuno awakmu estu bener-bener syukur menyang aku. Artinya nopo nih? Lesan syariate alhamdulillah, ati sampeyan sambung menyang urip, boten menyang makhluk. Contoh, jenengan niki ibu matur suwun Kang Mas, sebab jenengan aku saged meteng. Lah ngoten nggih? Sing kakung matur suwun Dik, sebab jenengan purun nampa janinku, weteng sampean sakniki kualat. Ya. Lah asale kempes dadine blenduk. Rasa syukur sing mara sepah, alhamdulillah. Mantuku rek, aku bar ngono momong putu anak wayah. Lah iki bahasa-bahasa makhluk. Silahkan secara syar'i berkata kepada makhluk, tapi secara hakiki ruhania sampean harus tembus menyang alam akhirat, yaitu wujuding Allah urip yang menguasai. La in syakartum
lamun jenengan estu purun syukur menyang Allah yang sebenarnya, la azidan nakum, mongko yekti nambahi hati syukur iku nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Artinya kalau jenengan sering-sering eling nang Allah, mongko Allah bakal nambahi eling terus. Uzkuruni azkurkum, jikalau kau ingat padaku maka aku ingat juga padamu. Artinya Pak, nek hati sampean sesering mungkin untuk berzikir dalam rangka nyambungno taline roh pada Allah lewat rasa, maka sampean terus bakal diberikan anugerah yang tidak ada nilainya, ditukar dengan dunia nggak bisa. Sebab ingat, kebahagiaan yang hakiki nyun sewu, kenikmatan yang sejati ini kenikmatan adalah bertemu Allah. Sama nek ketemu sak liyane Allah, dunia sak isine dadi inten wek sampean dhewe dadi raja selama-lamanya mesti sampean tinggal. Nek bongko ya tinggal lah, tinggal. Tapi nek ketemu Allah tidak hanya di dunia, bisa masuk ke alam akhirat. Ketika tinggalkan jasad ini alam dunia, jenengan iki tetap khalidina fiha abadan, selawas-lawasi. Inilah yang tidak bisa diukur dengan nilai berapapun, Bapak Ibu. Tapi wala in kafartum, jikalau kau mengingkari atas nikmat yang kuberikan, tidak mau untuk bersyukur, wala in kafartum inna adabi la syadid, sak temene siksaku yang amat pedih yang kuberikan. Pundi Pak siksa sing amat pedih? Nyun sewu, ketika hati ngaku-ngaku tidak mau syukur menyang sejatine urip, justru sampean kok mengeluh. Saiki ya koyoke sampean iku bahagia, sing maratuwane arepe duwe cucu, sing ibu bapakne arepe duwe anak. Le ilingo dulur, sak lebeti bahagiamu nanti ono cambuk yang menyakitkan. Estu bosok betul-betul lahir jebret, jenengan sing biasa iso turu angler gak iso turu. Ibu ket pagi ngemong anak disusoni, bengi nangis sawumpek. Atiku nek gak sambung nang Allah muring-muring Pak. Yo estu kadang-kadang saking gak kuwate disowokno. Nggih, masalah kalau pelaku wiwan dulu Pak, dulu ya, dulu. Apalagi kalau kena sakit Pak, Allah ya Karim, kena sakit, wong tua sak sumpeke wong tua kalau digodokan anak wis talene iso aku wae sing lara, aja awakmu. Itu orang turu gak iso nyenyak, mangan gak iso enak, delok anak sakit kaya ngono wis ta. Lha ya sumpek ta? Wis disiksa Allah. Karena kita awal wala in kafartum. Dimaksud kita kufur ambek nikmat Allah itu ya apa Pak? Ati sampai nggak ada kesadaran bahwasanya hanya wujud Allah itu yang berkuasa, wujud Allah itu yang agawe, wujud Allah itu yang segalanya. Justru dalam hati merasa kita sebagai makhluk yang melakukan itu loh, dampaknya nanti kita akan disiksa. Bentuk siksa sing sugih wedi melarat lho nggih. Sing duwe jabatan, yang punya jabatan takut kelangan jabatan. Lho wong jenengan sing melarat, apa sing dibeteni? Wis melarat, wedi melarat apane? Masalahnya wis sudah miskin melarat.
Intinya Pak, bagaimana kita lahir sugih, ya punya jabatan, punya status dan lain sebagainya, fid dunya hasanah, tapi ati sampean iki nyun sewu mboten disiksa Allah. Dalane namung siji, dzikron katsiran. Seringlah temui Allah di segala hal, waktu apapun. Iku carane. Lah, yang dimaksud syukur sejatine syukur teng mriku yang bagaimana? Apakah harus diucapkan lesan alhamdulillah? Monggo silakan. Ndak ya juga nggak apa-apa. Sing penting hatimu iku sadar, hati ini sadar merasakan kehadiran Allah, yaiku wujude, ya urip iku kang berperan, kang wujud dan lain sebagainya. Kesadaran hati yang seperti inilah Pak yang dimaksud amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Itulah salah satu ciri orang yang sudah makrifat pada Allah. Cara iman sudah ihsan di situ. Wis kayak pantes-pantesan Pak. Ya lahire syariate lakonono. Mantun digemai tanggane pelem. Matur suwun yuk. Matur suwun yuk lahire. Tapi ati sampean urip di dalam yuk. Cetong ya. Iki sampean bisa bertemu harus punya akses. Aksesnya adalah zikir. Pun titik sederhana untuk kita itu bersyukur sejatinya, syukur dalam rangka bertemu Allah di situ. Nek umpama sampean menengai dikai pelem menengai, ditampani tampi menengai. Piye perasaan yu? Wong kok gak ono syukur, orang ngerti. Bapak Ibu, makanya inilah yang dimaksud wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Sing kok utamakno iku hubungan atimu langsung dateng Gusti. Setelah itu jasadmu terhadap manusia iki hablum minan nas. Nek depan wau hablum minallah. Ayat ini Pak kok gak diwalik? Walatan sanasibaka minad dunya. Kok gak ini di daerah depan? Kok daerah belakang? Itu menunjukkan bahwasanya utamakanlah hatimu terus komunikasi dengan Allah lewat zikir. Tapi urusan dunia bagiamu jangan kau tinggalkan. Nyambut gawe, ngaji ya ngaji, sholat ya sholat, apapun itu. Tapi tetap menjaga hubungan hati. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya pun cocok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi syukur hakikate iku bisa jenengan jadikan sebagai wasilah thariqah jalan bertemu Allah. Jenengan lesan ngucap alhamdulillah, basa Jawa matur suwun, bahasa Indonesia terima kasih, tapi hati sampean harus sambung menyang urip. Aksesnya dikir kula niki gelek lali ya. Nek pas ngunu kula ngucap alhamdulillah atiku dereng saged sambung. Tapi setelah itu lama eling, iya aku mang durung ngetrap nih. Lah ngeten nggih. Iku piye? Muhammad dalem Gusti. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Siang ataupun malam terus lakukan dzikir itu. Nek cara Sayyidina Athaillah di dalam kitab Hikam dawing ini, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Ojo kok tinggal no tentang
Dzikir adzikra ing dzikir, walaupun li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikirmu belum bisa hudur ketemu Gusti Allah. Dzikir sang yang pundi, yang mana yang bisa menyambung dan bertemu Allah. Wahwa nyun sewu, surat Al-Ahzab ayat 41 Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Iki nek arek pondok tentang nahwu pun dugi alfiyah paham mengapa di depan sudah ada fi'il amar, di belakangnya itu ada maf'ul mutlak. Luar biasa, Pak. Sebetulnya sudah cukup perintah untuk dilakukan, tapi apa di belakang ada maf'ul mutlak. Uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ini cukup sebetulnya itu, karena sudah menunjukkan kata perintah, dan perintahnya itu untuk semua umat. Nek bahasa perintah yang merintahkan Allah, iki berarti nyun sewu sudah lepas hubungan dengan nafsu. Harus digatekni, harus diperhatikan. Oleh karena satu sisi iblis kadung diizini Gusti Allah nggodha jenengan kali kula supaya gampang lali, hatiku lali selalu datang Allah. Inna nafsa la amratu bisu. Akhirnya dikuati ambek Gusti Allah, dzikron katsiron, kelawan sejatine eling, katsiron ditambahi lagi sifatnya katsiron terus menerus, tursa akeh-akeh. Jadi kita nggak cukup ketika dzikir sejatine dzikir itu waktu kita longgar duduk ngeten mboten cukup, Pak. Jasad nggak repot urusan dunia, nggak cukup kita dzikir sejatine dzikir waktu sholat saja, nggak cukup. Terus ayat fasabbihuhu bukratau wa asila, baik siang maupun malam. Siang berarti munculnya matahari, tenggelamnya matahari disebut siang. Disebut malam, tenggelamnya matahari sampai munculnya matahari itu malam. Artinya siang itu jenengan repot jasad urusan dunia, malam iki jenengan iki jasad gak repot urusan dunia. Bahasa kitab ibadah murni itu malam, itu tadi. Ibadah yang tidak murni ghairu mahdhuf yaitu ketika jasad iki repot. Lakukan Muhammad terus menerus. Syekh Ibnu Athaillah, jangan pernah kau tinggalkan dzikir itu sekalipun kau belum bertemu. Apalagi sudah bertemu, tambah nemen. Lebih berat, Pak, menjaga kemerdekaan daripada keluar dari penjajahan. Iya, Pak. Mengapa? Kalau kita keluar dari penjajahan, kita belum merdeka. Itu lebih mudah. Musuh belum tahu kelemahan kita. Untuk memperoleh kemerdekaan lebih mudah daripada mempertahankan kemerdekaan. Sebab musuh itu nanti akan masuk menjadi selimut Anda. Masuk di partai, ya, masuk di legislatif, eksekutif, masuk jadi kiai, jadi ustadz. Jenengan masjid, dia ke masjid. Jenengan sholat, dia sholat. Jenengan nyun sewu moco kitab, dia yo moco kitab. Secara dohir, Pak, dohir lo ya, cara dohir.
ngomong Indonesia. Dohir berarti negara. Mereka itu memakai sistem, jikalau wahai serigala kau ingin mendapatkan domba, kau harus berbulu domba. Domba itu tidak akan tahu kalau kamu itu serigala. Akhirnya gembul bendina, Pak. Rasulullah diturunkan ke bumi illa rahmatan lil ngalamin, menjadikan ngalam kapeku jadi rahmat damai. Lah kok ada seseorang bahkan ngaku-ngaku duriyahnya, dakwahnya ini doktrin. Aku gak menyebut loh ya, gak menyebut. Mbah sapa? Padahal kalau kita bicara duriyah Rasul itu nggak ada sebutan Habib, nggak ada, nggak ono ning Quran. Yang ada di dalam Al-Quran disebut Habib itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah artinya Habib itu jamae habaib. Itu jelas diterangkan Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31. Yuhibbukumullah, kekasih Allah. Ikuti titel yang Allah berikan pada hambanya. Disebabkan apa? Sebab karena dia mengikuti, menteladani teladannya, percontohannya kanjeng Nabi. Apa teladani kanjeng Nabi? Liman kana yarjullaha, Al-Ahzab 21. Hati selalu terus rindu ingin berjumpa pada Allah. Enggak. Dengan cara supaya jenengan iki ngagung-ngagungno, mulya-mulyakno biar dapat sapangat. Jangan diancam nek gak ngurmati, nek gak memuja jenengan kualat. Sampai kiai ini NU dhewe kepreng. Lho nggih, mulai jajaran MUI pusat, PBNU pusat sampai tingkat rating kepreng. Sih golekane nang Quran. Nek kepingin roh. Adakah di dalam Al-Quran satu ayat pun yang menjelaskan tentang robitoh, tawajuh pada selain Allah? Gak ada. Kulo boten apal Quran, Pak. Tapi pun kulo oya-oya gak ada. Ngerti robitoh nih? Tawajuhan sampai iki lho ketika Solo, ketika khususiyah sampai diarahno untuk menghadap wajah guru. Lah guru itu makhluk apa kholik? Terserah jenengan. Tapi ning Quran iku nyuwun sewu. Bahasane ngene ya. Buka Al-An'am 79. Itu kan kisah Nabi Ibrahim ada 3 ayat. 77, 78, 79. Pertama 77 Nabi Ibrahim itu ketemu bulan. Dawuh ngene, "Hada Rabbi." Oh iku Tuhanku. Iki sik kesasar. Waktu kita, cara umpama kita masih berobitoh, bertawajuh kepada makhluk. Nah, sik proses Pak, sik Pak. Ini proses. Ayat 78. Ketika siang hari datang, bulan kan nggak ada. Beliau dawuh, ya Allah. Andai kata Allah tidak memberikan petunjuk aku pasti jadi orang yang tersesat. Yaitu menuhankan bulan. Bulan nak makhluk toh? Oke. 78 muncullah matahari. Lah ini yang lebih terang. Hada Rabbi. Oh ini Tuhanku.
Ini kisah sejarah Nabi Ibrahim. Surat Al-An'am ayat 77-78. Itu artinya kita, Pak, di saat di dunia ini masih tawajuh menghadapi hati kita pada makhluk. Cara kula tadi, hatiku madhep nang air. Ya. Saya belum tahu wujud nyatane Allah batin dan dohir loh niki prosesnya. Proses. Saya bicara proses dulu. Otomatis saya berimannya terhadap matahari karena cirinya gini padang luwih padang. Tapi ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim dawuh, andai kata Allah tidak memberikan petunjuk aku golongan orang yang menyekutukan Allah. Terakhir ditutup 79. Inilah, Pak, hanya ayat ini tentang tawajuh, khusus tawajuh langsung. Coron jenengan bertorikoh cospleng ketemu Allah, berwasilah cospleng ayat ini. Ini 79 sering sampean baca sebelum jenengan membaca Fatihah di dalam sholat, atau setelah takbiratul ihram sampai membaca ini wajah tuat iya. Di situ ada dua pengertian, Pak. Kalau saya teruskan ayat ini, sifat wajhiyah ini adalah lilladzi fataras samawati wal ard. Itu sifat. Lah yang dimausufi wajhiyah. Maksudnya wajhiyah hidup. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Mana wajah ruhku? Itulah ihsan, rasa itu. Angkatlah rasa ini untuk bersaksi pada sejatine urip, ya ikilah wajah Allah yang ada di dalam dan di luar Anda. Hati kalau sudah sadar, inilah yang ku maksud jenengan asyhadu alla ilaha illallah. Ini akhirnya sebelum ditutup ayat 79 ada kalimat terakhir, wama ana minal musyrikin. Yang pertama, jikalau hati Anda betul-betul wajhiyah menghadap ke wajah Allah, maka wama ana lan ora ono utawi ingsun Ibrahim iku minal musyrikin, golongane wong menyekutukan Allah. Tapi ayat ini, jikalau ini wajah tu menghadap terhadap samawati wal ardo, isini langit lan bumi, wa ma'ana nggak ada, wa ana akhirnya manafi lepas, wa ana minal musyrikin utawi ingsun itu masih golongan orang menyekutukan. Makanya jangan heran ketika takbiratul ihram bokong gede ketok, wujudin dunya kabeh ketok, sing biasa ono pasar ketok pasar, sing biasa nang sawah ketok sawah, apalagi sawahe di pangan tikus, gregeten ya apa dendam ke tikus. Wah, apalagi jenengan iku cinta sampai ditolak, beyak mesuh diterima aja malah nemen. Wah, yang istah ngelompok wajai gendaan ini gini loh, biasa Pak, itu proses.
Proses kita tidak jauh berbeda dengan Nabiullah Ibrahim 7778 Al-An'am. Artinya kita nggak usah saling menyalahkan. Yang terpenting bagaimana wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum kematian jenengan kali kula secara syar'i datang, kita sudah kembali dateng Gusti pun beres ngono ae. Bah sing oleh atine berbuat dolim nang Allah puluhan tahun, ono sing mung setahun, wis gak apa-apa. Sing penting bagaimana kita sebelum meninggal hati kita sudah bertemu Allah. Otomatis harus kembali wa anibu lan baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh wa aslimu lahu, barulah kau akan bisa tawakal, pasrah. Lakukanlah ini min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya perkara sing ngagetno, yaitu kematian. Jikalau tidak, tsumma la tunsarun, gak akan dapat pertolongan. Jikalau iya, berarti tsumma tunsarun, mesti dapat pertolongan. Makanya sing sapa wonge budal ngaji rene mulih nanti mripate gak wuta mesti tutuk nggon, tapi sing mripate wuta gak ono sing nuntun ora bakal bisa tutuk panggonan. Adam pingin balik nger, nggih wis trimon kalimat iki. Ketika Nabi Adam menerima kalimat dari Tuhannya Allah, fataba mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase kesalahane Nabi Adam. Sama jenengan purun nrimo ati sampean dengan ajaran dinu tauhid mengikuti Kanjeng Nabi, fataba alaihi, dihapuslah syirik khaufi ataupun kesalahan molimo jasmani, wis mapak plek sampai ning akhirat ketemu Gusti Allah. Sing jare Nabi Ilyas ngomong ini, Gusti pun kula kadung dadi siji ning surga, kula moh mudhun maneh ning donya. Iku Nabi Ilyas. Nggih nyuwun sewu jenengan pun khawatir nek wis wae gak balik ya gak balik, tetep mlebu ning alam akhirat. Urusan kok dibalekno ning donya maneh rohaniyahmu nang jasad ya ben balik, nek ora ya wis ben wis husnul penak ta, penak. Ojo kadek kumulan takon ya apa bojoku sik nom, anakku, bisnisku, gak usah takon. Sampai nek si ono pertimbangan ini mau masuk gak sido, gak jadi Pak, sebab kegandolan ruhaniyahmu itu dengan bisikan nafsu. Ingat di dalam hikam Allah Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu teladan ngeten, jikalau ruh iku sik kecancang ambek karpe nafsu, ora bakal iso ketemu Gusti Allah sampai kapanpun. Iku laksana muklason iki ning Mojokerto dirantai dicagak, jadwalnya malam ini ngaji Blitar, sebelum rantai dicoplok yo gak mungkin klason bisa ke Blitar. Mboten saged. Apa cancangane nafsu? Itulah rasa rumangsa ning ati bahwasanya kita makhluk yang bisa melakukan, yaitu bundelan sing paling halus. Lah carane nyoplok, menghilangkan hijab, melepaskan diri dari rantai hanya satu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya zikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Sejatine zikir wahwa adzikru bisiril asrar, itulah kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya kita makhluk
itu tidak wujud. Wah, bingung Kang, tambahan kok makhluk gak wujud nyatane wujud. Lah ngoten iki. Nek durung dong santai ae. Mumpun dipikir-pikir nemen butak kan. Wis nganut ae. Aku yakin Allah untuk memberikan momen tersendiri. Ngeten loh. Dunya wujud iku kan miturut pahaman syariat karena diwujudkan sing wujud yaiku Allah. Asline kan mboten wujud. Lah ngoten nggih. Asline mboten wujud. Wujude iki epok-epok. Jikalau Anda kepingin tahu sejatine sang yang wujud, balik asal. Iki le sangkan paraning dumadi, balik one awakmu asale gak wujud, balik gak wujud. Ketika Anda sudah gak wujud, itulah nyatanya yang wujud. Sik bundeli, ya mborek nek ngono rek. Dulu Pak para masayih, jangankan masayih orang luar, abah saya sendiri mulang langsung ora dijelasno ngene. Kula niku sama gregeten kaya iki wong tuwa model apa iki. Tapi padahal oleh karena situasi sikon kondisi, beliau para masayih kita memakai bahasa kinayah. Akibatin jenengan bingung, ora dong-dong. Satu. Nomor dua, maksudnya supaya jenengan kali kula birriyadati wal azkar. Gelem prihatin. Ojo mangane gak luwe, ojo ngombene gak ngantuk, ojo ngombene gak ngelak, ojo turune gak ngantuk. Wal azkar, satu sisi anti terus gawe dzikir. Dapat Pak dikira didodono sejatine dzikir. Pokoknya dikira siri 20.000 sedina sewengi, jahri wis nek isok ya 20.000. Bayu kadang-kadang si Salik ini ngalami Pak, ngalami blank, ketok gosok ngomong aku Allah, melihat spidol ini ngomong aku Allah, ketok banyu kate diombe aku Allah, gak sida. Nasi yang kita makan, nasi ini ngomong aku Allah, krungu Pak ning kuping wis ora iso, akhirnya gendeng ngeblek. Inilah jadab. Itu akibat ra ditudono kuncine ketemu Allah, yaiku sejatine dzikir. Kene panas Pak, ndasiku panas, waduh awak yo elok panas. Akhirnya kula tikum waktu ana nggone Baitur Rahmah iku dikongon kum adus bolak-balik ngene panas. Ya sudah, ben gak panas gak ngelu. Sirul asr iku kuncine, karena kalau sirul asr sudah masuk maka nama lepas, sifat hilang, tinggal zat. Su'aul basiroh, rasa. Lama-kelamaan ainul basiroh bertemu, itulah bahagianya luar biasa. Makanya yang hamil ini sebelum nikah secara syariat jangankan mendemok, memegang, menyentuh, nyawangai nek syahwat haram toh, haram karena bukan muhrim. Tapi mengapa gara-gara qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur walal kabeh? Karena sudah ketemu, karena sudah nikah secara jasmani. Lah nikah hakikatnya adalah ketemuan ruhaniyahmu pada sang kekasihmu sejati, yaitu Allah Subhanahu. Nek wis ketemu nyun sewu lah apa mawon aman, hansip gak mungkin ura-ura lah ngoten nah. Saya coba aja nikah bendino
nangone mbok rondo. Ayo. Wis RT Hansip langsung gawa dikarak amen. Tapi nek wis qabiltu dijarno anggrem sampai para isuk ya ora apa-apa lah ngoten. Aman. Sampak-sampak di dalam kitab iku nyiummu, menciummu itu sudah pahala. Ya. Nyiumit tak lho Pak pahala. Apa maneh ke makhluk syahid inti wo jarene padha mek mateni wong kafir pira niku. Malam Jumat wis ayo Dik mateni wong kafir. Ya disitulah pemahamannya secara hakikat adalah pertemuan rohaniyahmu pada Allah. Syarat ikut nang surat Al-Kahfi ini kan falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Zikirlah selalu hatimu berbuat bagus, yaitu zikir eling terus sambung terus. Yang nomor 2 wala yusyrik, janganlah dalam hatimu ada iman selain Allah ketika jenengan beribadah. Bapak Ibu, itulah malam hari ini apa yang Allah dawuhkan terhadap kita. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanyakan, cuman tak ringkese syukur hakikate adalah ketemune madepe hati panjenengan ini wajah tuh ya itulah syukur hakikate. Lesan silahkan secara syar'i mengatakan alhamdulillah, tapi hati sampean harus sadar bahwasanya yang berperan atas segala-galanya, yang menggerakkan makhluk apapun itu hanyalah urip kang sejati. Sing urip iku gak adoh ya meliputi semua makhluk. Monggo menawi ada yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus. Tepangaken nami kula Rawi saking Wonodadi, Blitar. Badhe tanglet inggih menika surat Al-Muluk ayat ingkang nomor kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ingkang kawula tangkretaken nggih menika liyabluwakum. Padahal makhluk niku sifatnya la haula wala quwata. Seakan-akan makhluk niku ingkang berperan teng napa Gusti Allah kok nyoba dateng makhluk rupinipun nggih manusa. Ingkang nomor kalih ingkang kula tangkletaken Kanjeng Nabi niku tarekahipun napa? Pun mengaten Gus. Sadenipun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Muluk ayat 2. Pertanyaannya, mengapa manusia itu apa tadi? Dicoba oleh Allah, padahal semua itu datangnya dari Allah.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup iku untuk sebagai ujian. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur, utawi Allah iku al aziz al ghafur, yang maha perkasa dan maha pengampun. Mengapa semua itu datangnya dari Allah kok yo? Yang bergerak iku Allah, kok yo manusia katanya sifat la haula wala quwata itu kok yo dikatakan diuji-uji. Inilah Pak, proses berlakunya hukum dunia, proses berlakunya hukum syariat, supaya makhluk secara syar'i jasati iki tidak meninggalkan tidak meninggalkan perintah, tidak menjalankan larangan. Atau dalam arti supaya manusia itu menjalankan perintah jasmani ini dan meninggalkan larangan. Sistem syariat itu jasmani itu seperti itu. Makanya ada syariat Allah itu bagaimana. Tapi kebanyakan manusia hanya mementingkan hal seperti ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semata-mata untuk di antara jenengan mana yang baik. Ayat ini tidak cukup kita melihat dari sisi syariah saja. Tafsir muhakamahnya enggak cukup. Kita harus masuk ke tafsir mutasyabihah, yaitu Al-Quranul Qatimnya. Kita harus memakai kacamata hakikat, tidak cukup syariah. Bapak Ibu, sebab yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsan, amaliyah yang baik itu tergantung. Kita memandang amal bagus itu kalau kita melihat kacamata syariat, ya fisik, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, mesti baik. Kita memakai kacamata syar'i. Apakah selamanya orang yang seperti ini hatinya juga baik di mata Allah? Lah, ini kita butuh sistem akses kacamata hakikiyah. Sebab belum tentu seseorang itu baik di mata manusia juga baik di mata Allah. Contoh kalau niki sholat atau sedekah supaya kula dipilih. Duit apa Pak? Bon niki sedekah. Tapi ning atiku pengin kok pilih. Walaupun gak ngomong loh Pak ya. Engko nyoh tak wene duit bom-boman ya. Pilih aku. Gak usah ngomong. Pak, sedekah Pak. Niki duit napa? Nggih, pangestune suk pilihan bupati kula. Pangestune nggih, ngomongnya pangestune. Tapi hatiku kok arep-arep dengan adanya sedekah itu supaya jenengan pilih, ini di mata Allah rusak. Mata Allah tuh ya rusak. Gak usah jauh-jauh, gak usah dikasihkan orang. Tak seleh yayasan, pondok pesantren atau masjid, Pak Takmir tolong iki kula duwe duit 100 juta, kurang apa nih niki? Wis pokoknya ditotal 1 juta. Tak kai cek. Bukan cek blong loh Pak ya. Asli.
nggih ngapunten Pak Takmir, irus-irus kula niki nyalokno bupati. Pun damel sedekah. Apa sing kurang? Mesti saya itu duwe keinginan di dalam hati supaya Pak Takmir mengkondisikan jamaahnya untuk memilih saya. Ini di mata manusia bagus karena sedekah jariyah. Tapi hati saya kok ya ono nit supaya dipilih, iki hatiku rusak di mata Allah. Beda pandangan Pak ya, beda pandangan. Hati yang mukhlis, hati yang ikhlas karena Allah. Karena Allah bagaimana toh? Apapun yang Anda lakukan berupa sodakotin jariatin tadi, mengatasnamakan dirinya atau orang tuanya, hati jenengan gak rumongso jenengan ingkang agawe, berarti Anda kefanaan dari agawe. Justru yang mencorong dalam hati jenengan keakuane Allah yang agawe. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Asli nih Pak, karepe ayat ning kuno, mana di antara mereka yang baik pada Allah? Kalau tidak seperti itu, baik di mata manusia, tapi di mata Allah boten. Wis. Sarannya menurut ayat ini gini, apapun perilaku ujian yang Allah hadapkan pada kita, itu disebut wasilah. Wa ilaihil wasilata, carilah jalan untuk kau mendekat bertemu Allah. Itu tadi lewat aktivitas apapun, termasuk sedekah, kayak duit wau ya dah, sholat, apapun itu wasilah. Gunakanlah ini hati Anda untuk bertemu Allah. Kembali lagi pada kuncinya, dzikir kang sejati iku sampean kecoki faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah. Jangan kau lepas tali Allah itu. Jadi Al-Baqarah 256. Untuk yakfur bitaghut wa yu'min billah, untuk tidak muncul selain Allah, yang muncul hanyalah Allah. Di situ caranya. Kalau pertanyaan kedua, apa thariqahnya Kanjeng Nabi? Ya seluruh aktivitas mau. Sebab pada saat beliau itu belum muncul thariqah A, B, C, D, E sampai Z yang digabungkan dengan nama Muktabaroh. Belum muncul. Jadi thariqah wasilah Kanjeng Nabi itu seluruh aktivitas ibadah baik murni maupun tidak murni. Makanya saya kalau ditanya di WA jamaah sing kurang lega, Gus thariqah sampai nopo? Gampang, thariqahku cokcer. Jenenge cokcer. Tahu cokcer ya? Thariqah yang menghantarkan rohaniyahmu mesti bisa bertemu Allah. Mana jalan semua aktivitas ibadah baik murni maupun tidak murni. Bisanya wasilah itu menjadikan fasilitas bertemu Allah, kuncinya adalah sejatine eling, sejatine dzikir. Akses iki sudah jenengan pegang baru bisa. Walaupun berapa menit, berapa detik, itu urusan Allah. Sebab Allah katakan, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu Al-Ankabut ayat 5. Itulah Pak, sing janji Allah dewi, bukan raine klason, bukan. Allah dewi dalam diri panjenengan. Jadi thariqah Kanjeng Nabi adalah thariqah yang cosplak, berupa ibadah murni dan tidak
murni. Cuman di dalam hukum syariat itu mengatakan Kanjeng Nabi ketemu Allah dalam kehidupannya itu selama hidup hanya satu kali ketika Isra Mi'raj. Lah ngaten nggih. Nggih nyun sewu. Tak maklumi, rapopo. Karena itulah keterbatasan kita di dalam syariat itu hanya memandang perjalanan dohir yang tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 1. Ya gak salah. Tapi pernahkah kita memperhatikan dengan ketika saat Kanjeng Nabi dawuh pada para sahabat, sahabat, siapa di antara anda yang bisa sholat khusyuk akan saya kasih serban hijau. 1. Hei para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholato siro seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Kalau Rasulullah itu waktu sholat gak pernah ketemu Pak, hanya Isra Mi'raj, bagaimana kedudukan? Surat Al-Baqarah 238 yang mengatakan hafidhu ala sholawa was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khoshiin. Kalau Rasulullah hanya bertemu Allah sepanjang hidupnya satu kali, bagaimana kedudukan? Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang tadi saya sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong-wong mukmin naik bisa kok. Saged dipaham nggih? Tapi yo ojo disalahke. Karena kita memang waktu di syariat itu dangkal Pak. Dangkal. Kita masih diajari untuk ngaku, yes maklum. Kita dulu ya seperti itu sebagai proses. Cuman alhamdulillah kita menerima anugerah Allah di dalam Ar-Rahim, nikmatul imdad Ar-Rahim. Apa kebutuhan rohaninya untuk bisa berkomunikasi sowan ing ngersane Allah. Nggih, mekaten.